Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang saya lakukan tahun 2016 dengan judul pemetaan terumbu karang di Pulau Gili Labak dengan metode transek foto bawah air dan citra satelit LDCM untuk arahan pemanfaatan ekowisata. Penelitian ini dilakukan di Pulau Gili Labak tahun 2016. Di sini didasari pada bahwa Kabupaten Sumeneb, yang posisi Pulau Gili Labak, di wilayah Jawa Timur ini mempunyai pulau yang terbanyak di Jawa Timur. Dan posisi pulau itu lebih dari 100 pulau. Tepatnya 126 pulau, 48 berpenghuni dan 78 tidak berpenghuni. Dan kondisi terumbu karang dan mangrove di kabupaten ini terluas di Jawa Timur dengan mangrove luas 11.742 hektar dan terumbu karang 47.760 hektar. Kemudian pemanfaatan potensi sumber daya alam di kepulauan ini, Kabupaten Sumeneb ini belum optimal, terutama wilayah-wilayah kepulauan. Oleh karena itu perlunya dikembangkan potensi sumber daya di Kepulauan Sumeneb ini. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi terumbu karang di Pulau Gili Labak, kemudian memetakan sebaran terumbu karang, dan menganalisis arahan pemanfaatan ekowisata di Pulau Gili Labak ini. Ini metode kondisi karang persentase tutupan. Saya menggunakan metode transek foto bawah air (OPT) di sini. Dengan jarak pengambilan foto 100 cm dari dasar, ya, atau 1 meter dengan rentan jarak 1 meter, ini sepanjang transek 50 meter. Jadi ini transeknya, kemudian ini foto ini saya ambil sebagai berikut sesuai dengan gambar. Kemudian dari foto-foto ini saya analisis menggunakan software ArcGIS. Ya, sehingga di sini saya lakukan digitasi sehingga saya mendapatkan kepadatan dan tutupan dari terumbu karang. Kemudian interpretasi citra LDCM atau Landsat 8 ini untuk sebaran terumbu karang. Tahapannya adalah dengan pertama citra ini dipotong untuk daerah yang dipakai, terutama hanya di Pulau Gili Labak. Kemudian di sini menggunakan identifikasi terumbu karang menggunakan algoritma Lisenga, yang dimana algoritma ini yang dipakai pen biru dan hijau dengan rumus sebagai berikut. Ini metode Lisenga. Ya, di sini A di sini adalah variabel pen biru kurangi pen hijau bagi 2 kovariabel pen biru dan pen hijau. Ini sesuai dengan buku dari pedoman pemetaan terumbu karang dari Bakur Surtanal 2005. Kemudian ini untuk pemodelan kriteria kesesuaian ekowisatanya, ya. Ekowisata di sini untuk ekowisata selam ada 8 kriteria. Yang pertama adalah jenis ikan karang, jadi banyaknya jenis ikannya, ya. Kemudian kecerahan perairan, kemudian tutupan komunitas karang, prosentase, ini jenis landform, spesies, suhu perairan, derajat Celcius, salinitas, kedalaman karang, dan kecepatan arus. Kemudian ini bobot tiap variabel. Untuk ekowisata selam ini yang mempunyai bobot tertinggi ini 2 jenis ikan karang, jadi ya banyaknya jenis, kemudian dan kecerahan. Jadi di sini kalau lebih dari 75, skor 3, 20 sampai 75, 2, dan kurang dari 21. Untuk kecerahan perairan sebagai berikut. Ya.
Jadi kemudian selain bobot ini, kemudian ini ada kelas yang skor. Jadi kalau kelasnya di kondisinya baik atau sesuai, ini dengan skor 3, dan jika sesuai bersyarat skornya 2, dan tidak skornya 1. Ini sebagai literatur dari Yulianda. Ya. Dan ini hasilnya bahwa ini foto bawah air itu ya, kemudian saya lakukan koreksi koordinat, kemudian saya lakukan digitasi dan identifikasi sehingga didapatkan persentase tutupan. Nah, di sini didapatkan ini di hasil identifikasi ada 10 ya, 10 termasuk dead coral, dan di sini persentase yang terbanyak masih persentase ikan atau karang mati, dead coral. Kemudian yang sampai 33% jenis Stylopora. Dari di sini bisa dikatakan bahwa kondisi karang hidup mencapai 41,9% dan karang mati 98%. Kemudian ini pengukuran kualitas airnya ya, untuk suhu, pH, salinitas, DO, substrat dasar, kecerahan dan kedalaman. Untuk substrat dasar ada yang pasir, ada yang karang, dan kecerahan 100% karena kondisi perairannya masih bagus. Rata-rata kedalaman ada yang 1 sampai ada kedalaman 10 meter. Jadi relatif ini sesuai dengan biota terumbu karang. Kemudian ini sebaran terumbu karang hasil interpretasi citra LDCM ya. Ini Pulau Gili Labak. Ini sebaran karangnya. Jadi luas kalau dari LDCM ini mencapai 66,38 hektar luas terumbu karang. Nah, kemudian ini hasil arahan pemanfaatan ekowisata didapatkan untuk jenis karang ini dengan skor 2. Jadi total 10. Jadi kali bobotnya 10. Kecerahan ini 3 dari 15, tutupan karang ini 2, 6, jenis lepom 3, suhu perairan 2, salinitas 3, kedalaman 3, dan kecepatan 3, hingga totalnya 61. Ini skor kali bobot. Kemudian perhitungan indeks kesesuaian wisata bahwa di sini dari 61 tadi bagi nilai maksimum kali 100 hingga 85%. 85% ini masih kategori sesuai. Jadi di sini indeks kesesuaian wisata di Pulau Gili Labak ini sesuai untuk ekowisata selam. Kemudian perhitungan daya dukung kawasan. Di sini ada beberapa hal sebagai input. Pertama, luas area terumbu karang ya, dari citra satelit tadi 663.822 meter persegi. Kemudian untuk yang unit area kategori selam 2.000 meter persegi. Waktu yang disediakan untuk kegiatan wisata dalam satu hari kurang lebih 8 jam. Waktu yang dihabiskan pengunjung dalam kegiatan 2 jam setiap pengunjung, sehingga daya dukung kawasannya dengan rumus sebagai berikut ya. K sama dengan LP. LP ini luas area terumbu karang bagi LT. LT ini luas unit area untuk kategori selam kali WT. WT di sini waktu yang disediakan untuk kegiatan wisata selam bagi WP, waktu yang dihabiskan untuk pengunjung, sehingga total mencapai 1.328 orang per hari. Sedangkan untuk daya dukung kawasan, daya dukung pemanfaatan ini 0,1 ya, 10% dari daya dukung kawasan. Jadi di sini per hari ini daya dukung pemanfaatan yang diperbolehkan 133 orang per hari. Nah, kemudian kesimpulannya, pertama, kondisi terumbu karang di Pulau Gili Labak dengan metode transek foto bawah air ini
kondisi karang hidup 41,9% dan karang mati 58%. Kemudian sebaran terumbu karang di Pulau Gili Labe hasil ekstraksi digital LDCM mencapai 66 hektar dan kesesuaian untuk ekowisata di Pulau Gili Labe ini masuk kategori sesuai untuk ekowisata selam dengan daya dukung kawasan 1.328 orang per hari dan daya dukung pemanfaatan mencapai 133 orang per hari. Ini beberapa dokumentasi di Pulau Gili Labe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.